Bagaimana sebuah dunia yang seluruhnya tertutup air dapat menjadi tempat kehidupan? Setelah terang dipisahkan dari kegelapan dan langit dibentangkan di tengah samudera kosmik, bumi masih belum terlihat. Air masih menutupi segala sesuatu. Tidak ada daratan, tidak ada tempat bagi makhluk hidup untuk berdiri. Kitab Kejadian menggambarkan dunia pada tahap ini sebagai dunia yang masih tersembunyi di bawah air. Segala sesuatu menunggu langkah berikutnya dari Sang Pencipta. Air yang luas itu tampak seperti kekuatan yang tidak terbatas. Samudra menutupi bumi seperti selimut raksasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, kehidupan tidak akan pernah muncul. Karena itu, langkah berikutnya dalam penciptaan adalah memerintahkan air untuk berkumpul. Firman Tuhan kembali terdengar. Biarlah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan daratan. Dengan firman itu, sesuatu yang baru terjadi dalam alam semesta. Air mulai bergerak. Para rabi membayangkan saat ini sebagai peristiwa yang penuh kekuatan. Air yang sebelumnya menyelimuti bumi mulai mundur. Samudra yang luas bergerak menuju batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Gelombang besar seakan-akan taat kepada firman Sang Pencipta. Dan ketika air berkumpul, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat. Daratan. Tanah muncul dari bawah samudra. Gunung-gunung mulai terbentuk. Lembah-lembah mulai terlihat. Permukaan bumi mulai memiliki bentuk. Tuhan menyebut daratan itu bumi, dan kumpulan air itu disebut laut. Tradisi rabbinik sering menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar perubahan geografi. Ini adalah tanda bahwa dunia mulai menjadi tempat yang dapat dihuni. Tanpa daratan, kehidupan darat tidak mungkin ada. Tanpa batas bagi laut, dunia akan tetap tenggelam. Dengan memisahkan laut dari daratan, Tuhan memberikan dunia sebuah struktur yang memungkinkan kehidupan berkembang. Para rabi juga merenungkan hubungan antara laut dan daratan ini. Laut melambangkan kekuatan yang liar dan sulit dikendalikan. Air yang luas selalu memiliki potensi untuk melampaui batasnya. Namun dalam kisah penciptaan, laut tidak dibiarkan bergerak bebas. Ia diberi batas. Tuhan menetapkan tempatnya. Gagasan ini muncul berulang kali dalam tulisan-tulisan rabbinik dan dalam kitab Mazmur. Laut yang luas sekalipun tetap berada di bawah otoritas Sang Pencipta. Ketika daratan muncul, dunia akhirnya memiliki tempat yang stabil. Namun daratan yang baru muncul ini masih kosong. Belum ada pohon, belum ada tanaman, belum ada kehidupan. Karena itu, Tuhan melanjutkan karya penciptaan. Firman-Nya kembali berbicara kepada bumi. Biarlah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan bumi yang sebelumnya hanya tanah kosong mulai berubah. Rumput mulai muncul. Tumbuhan mulai tumbuh. Pohon-pohon mulai berdiri di atas tanah yang baru saja muncul dari laut. Tradisi rabbinik sering menggambarkan momen ini sebagai ledakan kehidupan pertama di dunia. Tanah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi warna. Hijau mulai menutupi daratan. Pohon-pohon menghasilkan buah. Benih-benih muncul sebagai tanda bahwa kehidupan tidak hanya akan ada sesaat, tetapi akan terus berlanjut. Dengan tumbuhan pertama ini, dunia berubah dari tempat yang kosong menjadi taman yang hidup. Tumbuhan bukan hanya hiasan bagi bumi. Mereka adalah dasar dari kehidupan. Mereka menyediakan makanan. Mereka menyediakan tempat bagi makhluk lain yang akan datang. Dengan munculnya tumbuhan, dunia mulai terlihat seperti tempat yang siap menerima kehidupan yang lebih kompleks. Namun, kisah penciptaan masih jauh dari selesai. Langit sudah dibentangkan. Daratan sudah muncul. Tumbuhan sudah mulai tumbuh. Namun langit masih belum memiliki penanda waktu yang jelas. Matahari belum bersinar. Bulan belum menerangi malam. Bintang-bintang belum menghiasi langit.
Pada tahap berikutnya, Tuhan akan menempatkan benda-benda bercahaya di langit untuk menandai waktu, hari, dan musim. Dan dunia yang baru terbentuk ini akan semakin mendekati bentuk yang kita kenal sekarang.